Kembali lagi di Wow Black. Akhirnya film Suicide Squad rilis juga. Dan itu sangat-sangat membahagiakan. Karena aku memang nunggu-nunggu banget ini film karena promonya udah luar biasa masif, di mana-mana ada trailernya keluar terus gitu ya. Sampai akhirnya mungkin beberapa orang mengira bahwa mungkin filmnya tidak akan menjadi surprise karena trailernya sudah terlalu banyak. Tapi ternyata setelah saya tonton itu luar biasa dan banyak banget surprise, kejutan, dan nggak nyangka ternyata filmnya itu seperti itu. Suicide Squad ini disutradari oleh David Ayer, sutradara yang udah banyak banget filmnya, tapi kebanyakan memang action ya. Ada Training Day, ada Fury, ada Sabotage, mostly action. Dan satu hal lagi yang mesti teman-teman tahu bahwa film Suicide Squad ini diproduseri oleh Zack Snyder. Tahu dong, Zack Snyder. Man of Steel, Batman vs Superman, 300, dan dia lagi ngerjain Wonder Woman, Aquaman, dan Justice League. Kelihatannya Zack Snyder ini memang spesialis, dia penyuka film-film superhero ya. Karena mungkin ya udah ketahuan lah duitnya berapa gitu yang masuk, karena ya beberapa film dia tuh sukses. Kalau Zack Snyder bikin film superhero, ceritanya pasti kuat. Contoh kayak Man of Steel, dia rubah segala macam, strong, ceritanya jadi kuat. Batman versus Superman juga seperti itu. Jadi dibungkus dengan action dan visual effect yang bagus gitu ceritanya. Siapa aja yang main di Suicide Squad? Teman-teman mungkin udah pada banyak lihat di YouTube. Pertama ada Will Smith, the only one Will Smith. Lo tahu Will Smith? Lo udah deh, dia nggak mungkin lo nggak tahu itu Will Smith. Respect buat Will Smith. Dan dia main di sini oke banget. Dia jadi Deadshot. Dia kayak leadernya dari penjahat-penjahat ini sebenarnya, meskipun dia bukan resmi official dia leadernya, tapi di sini dia memang benar-benar kayak tokoh utamanya gitu. Kemudian yang kedua, saya harus sebut di sini Margot Robbie. Margot Robbie di sini perannya sangat penting. Dia benang merahnya, dia yang membuat ada dramanya di film ini, ya. Dia membuat ada dramanya di film ini dan penampilannya sangat pas, karakternya kuat banget. Dia jadi Harley Quinn, psychological doctor yang akhirnya gila gara-gara dia suka sama Joker. Nah, Joker diperankan oleh Jared Leto. Jared Leto, 30 Seconds to Mars. Di Dallas Buyers Club, Jared Leto jadi waria gitu ya. Kemudian di film ini dia jadi Joker, dan itu aku nggak tahu ya, mungkin akhirnya karakter ini menemukan kembali orang yang tepat di Jared Leto ya. Heath Ledger, Jack Nicholson, semua tuh yang main Joker itu bukan orang-orang sembarangan, dan Jared Leto adalah orang yang sangat pas. Di sini ada seorang supermodel, Cara Delevingne, yang dia menjadi Enchantress, seorang dokter peneliti, dan dia kerasukan makhluk. Bukan makhluk ya, dia sakti banget lah, manusia yang termasuk salah satu manusia paling kuat yang pernah ada. Hidupnya udah 6 ribuan tahun, namanya Enchantress. Aku rasa debutnya dia di Suicide Squad ini akan membuat orang melihat sama dia ya. Itu keren, dia main di situ, actingnya oke. Jai Courtney ini sering main di film-film action. Dia jadi Captain Boomerang. Captain Boomerang ini ngocol banget, dia dari Australia ceritanya. Dari Australia, senjatanya bumerang ya, Kapten Bumerang. Kalau senjatanya golok, jadi Kapten Golok namanya. Dia suka yang ya semau-mau dia lah gitu ya. Ada Joel Kinnaman ini jadi Captain Rick Flag. Captain Rick Flag ini tentara, ditugaskan oleh pemerintah untuk memimpin tim ini. Ada Viola Davis ya. Viola Davis ini memerankan seorang agent yang ya kejam gitu ya. Dia yang mencetuskan untuk membuat Suicide Squad ini ya, itulah dia. Kemudian ada namanya agak susah, aku mesti baca nih. Adewale Akinwumi Agbaje. Apa artinya dia yang main Killer Croc atau manusia buaya. Namanya ngos-ngosan ya. Kalau teman-teman ingat, ini orang pernah main jadi yang akan dibunuh sama
Jason Bourne waktu di Bourne Identity, yang duta besar Afrika something itu. Nah, dia di sini di make up sedemikian rupa jadi Killer Croc, dan itu nggak nyangka, saya jadi pengen tahu siapa yang main, dan ternyata namanya Susie. Ada Jay Fernandez, dia adalah Diablo. Di sini karakternya bagus, mukanya penuh tato gitu, dan dia punya kekuatan api, dan itu keren. Dan dia termasuk punya hati yang paling baik ya di antara penjahat-penjahat ini. Adam Beach ya, Adam Beach ini jadi Slipknot. Dia jago pakai tali ya, Cuman ya Adam Beach ini sering main juga di film-film action. Cuman di sini si Slipknot ini umurnya nggak panjang. Mau tahu kenapa? Lihat aja. Di sini ada satu yang menarik juga, ada namanya Karen Fukuhara. Ya, Karen Fukuhara ini adalah yang jadi Katana. Ya, Katana adalah seorang perempuan yang dari Jepang yang jago pedang, dan di pedangnya itu dia kalau dia bunuh orang nyawanya nyimpen. Gak tahu gimana ceritanya, Katana itu membunuh suaminya, dan suaminya soulnya, jiwanya tersimpan di dalam pedang itu. Serem ya, keren tapi ya, Katana. Kalian harus tahu bahwa di film ini ada Batman yang diperankan oleh Ben Affleck ya. Dia yang nangkep penjahat-penjahat itu ya. Dan satu lagi, ini adalah kalau kalian perhatikan dan mungkin kalian tunggu-tunggu, ini adalah premier cameo dari The Flash. Ezra Miller yang akan memerankan The Flash, filmnya belum ada, tapi di film ini dia udah premier untuk jadi cameo gitu ya. Dia yang nangkap salah satu penjahat ini gitu ya. Jadi kejutan-kejutan seperti munculnya Batman, mungkin kalau munculnya Batman di beberapa trailer sudah mulai nampak, dan yang main adalah Ben Affleck. Tapi kalau untuk The Flash ini benar-benar kejutan ya. Meskipun cuma cameo, cuma bentar doang tuh, namanya juga Flash kan, cepet ya. Untuk ceritanya, ini adalah film superheroes ya sebenarnya, film superheroes dari DC Comics. Cuman ini yang diceritakan adalah villain, tokoh penjahatnya. Nah, di sini ada seorang agent ya, si Amanda Waller itu tadi, yang dia mencetuskan ide gimana kalau saya kumpulin penjahat-penjahat ini untuk berbuat misi yang mulia untuk menyelamatkan dunia ya dari yang lebih jahat lagi. Atau kali-kali ada satu scene yang menyebutkan gimana kalau misalnya tiba-tiba Superman nyerang Gedung Putih, siapa yang mau nahan, siapa yang bisa ngalahin dia? Yang mau nggak mau, idenya adalah ngumpulin para penjahat-penjahat itu. Jadi ya ide gila, namanya juga cerita ini ya, cerita superhero, jadi bisa-bisa aja idenya seperti itu. Tapi menjadi dasar yang bagus dari plot ceritanya ini. Jadi mereka dikumpulkan, isinya penjahat-penjahat nomor satu semua, kawakan, dan nggak sembarangan, karena yang nangkap mereka pun juga superhero itu. Nah di sini karena semuanya penjahat ya diceritain situ, dan mereka berkolaborasi dengan pemerintah gitu kan. Ada keinginan mereka untuk bebas, untuk apa gitu segala macam. Tapi akhirnya ketika dihadapkan pada tujuannya yang mulia itu, menyelamatkan dunia ini, mereka bahu-membahu saling bantu untuk tujuan itu. Jadi di situ digambarkan bahwa ada sisi manusiawi dari seorang, atau ada di situ digambarkan sisi manusiawi dari para penjahat-penjahat itu, yang kalau kita nonton film-film superhero mereka jadi yang jahat banget, bengis banget digambarkannya. Nah di sini itu digambarkan bahwa mereka juga manusia gitu, punya kebutuhan, ada alasan-alasan kenapa mereka berbuat jahat gitu. Dan tampak nilai-nilai kebaikan yang muncul dari mereka. Oke, untuk visual efeknya ini ya very good, very good. Secara gambar itu dramatis ya. Jadi grandenya ada, dramatisnya ada, beauty shot kiri kanan, dan gambar sangat berbicara di film ini. Jadi dia bisa memacu emosi kita, menahan mata kita untuk terus nonton gitu. Soundtracknya sangat keren. Jadi aku nggak tahu nih, timnya Suicide Squad ini sangat sukses untuk memilih lagu-lagu yang ditaruh di film ini. Itu juga sangat, beberapa lagu sudah familiar gitu ya, dan itu membantu banget kita untuk enjoy, menikmati film ini.
Dan selamat pada tim Suicide Squad, tim makeup dan wardrobe-nya. Makeupnya keren banget, wardrobe-nya juga oke. Jadi kostum-kostum yang dipakai sama mereka itu cocok banget dengan karakter yang mereka mainkan. Apalagi makeupnya, hairdo-nya, semuanya oke. Ya, oke banget. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa untuk Suicide Squad saya memberikan bintang 4. Ini film yang sangat bagus yang bisa kalian tonton. Kalau aku pribadi, aku sangat senang tokoh-tokoh jahat ini difilmkan karena mereka punya kesempatan untuk membela diri bahwa gue juga bisa nyelamatin dunia. Seperti Will Smith juga akhirnya sangat bangga karena anaknya bisa melihat dia menyelamatkan dunia sebagai orang yang berbeda, karena anaknya tahu dia pembunuh segala macam, tapi dengan tugas ini dia bisa membuktikan bahwa gue juga baik loh. Nah, itu suatu yang sangat berkesan. Oleh sebab itu kita harus hormati semua orang. Kita jangan cuma nilai mereka jahat, baik, buruk. Ketika menghadapi sebuah masalah yang besar, itu akan tampak orang itu baik atau tidak. Yang jahat bisa jadi baik, yang baik bisa jadi jahat. Oke, sekian dulu review dari saya. Suicide Squad, kalian harus nonton ya. Ini film luar biasa bagus, menghibur, juga ada nilai-nilai moral yang bisa kalian dapat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, likes, and comment. Dan kita ketemu lagi di review film bagus yang lain. Wow Black, we'll be right back.